Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memberitahukan sekilas pengetahuan tentang Gunung Puncak Manik atau Cupu Manik atau Gunung Tangkuban Perahu yang berada di Kuningan, yang artinya gunung yang menjadi ciri orang Sunda bilang tengker. Konon ceritanya gunung ini dijadikan mitos sebagai ciri perjalanan alam. Selanjutnya oleh Raden Kian Santang dalam kisah Kian Santang mencari orang yang dapat mengalahkan dirinya, diganti nama menjadi Gunung Cupu Manik yang artinya wadah mahkota yang indah. Cupu, wadah, dan manik adalah mahkota yang indah. Selanjutnya pada zaman Kesultanan Cirebon oleh Sultan Cirebon diganti nama Gunung Puncak Manik yang artinya dataran tinggi penghias keindahan Cirebon. Untuk lebih jelasnya bagaimana riwayat peranan Gunung Puncak Manik terhadap para tokoh penting di Cirebon, khususnya dalam penyebaran agama Islam. Di bawah ini adalah 9 tokoh sakti yang berada di wilayah Puncak Manik. 1. Buyut Jaksa atau Ki Patra Kalasa. Beliau seorang arif dan bijaksana. Beliau sering diminta bantuan oleh Ku Cirebon untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di daerah Cirebon, seperti perebutan kerbau bule di Bantar Panjang. Jumlah jaksa pada saat itu ada 40 jaksa, dan dipandang paling adil dalam mengenai masalah buyut jaksa dari Puncak Manik. Oleh karena itu ia disebut Jaksa Agung. Kesaktian Ki Patra terkenal pula di antaranya membantu Cirebon untuk melawan penjajah Belanda dengan senjata keris kecil. Dari Puncak Manik semua musuh hancur, dan suatu saat datang 40 pendekar untuk mengadu ilmu, namun semuanya kalah, lumpuh karena benda yang mereka duduki menempel terus dengan badannya, dan akhirnya kalah, diberi makan 40 pendekar itu oleh beliau. Namun nasi yang sangat sedikit itu tidak habis-habisnya walaupun dimakan oleh orang-orang yang banyak. Yang kedua, Buyut Odong atau Ki Rangga Jati. Beliau berasal dari Cipari, Kuningan yang berguru ke Kiai Jembe Pintu Puncak Manik. Beliau memiliki kesaktian berupa tenaga yang luar biasa ketika Puncak Manik diserang oleh 40 pendekar dan dikalahkan oleh Buyut Jaksa. Sehabis makan mereka meminta minum. Kebetulan ada pohon kelapa di buah dan buah lebat. Maka ditariknya pohon kelapa oleh Buyut Odong hingga ke bawah. Selain itu beliau diangkat oleh Kiku Cirebon menjadi panglima perang beliau, dan beliau menikah dengan Nyi Mas Centring Manik. Yang ketiga, Buyut Prendita atau Ki Sancang Manggala. Beliau memiliki ilmu penerawangan, ilmu palak. Kata orang Jawa, Weru Seduru Winara ketika dipanggil oleh kerajaan Cina untuk mengadu ilmu, dan raja Cina itu memiliki 9 istri, dan ke-9 itu dinikahi pada hari yang berbeda selama 5 hari. Buyut Prendita disuruh menebak hari pernikahan itu. Berkat kesaktian maka Buyut Prendita dapat menebak dengan benar, dan lahirlah hitungan Rapakah hari seperti Manis Nabtu 1, Rapakah 4, Pahing Nabtu 2, Rapakah 9, Puhun Nabtu 3, Rapakah 7, Wage Nabtu 4, Rapakah 5, Kaliwon Nabtu 6, Rapakah 8. Keempat, Buyut Pusaka Puncak Manik yang bertempatan di sebelah utara barat Batu Belah
merupakan tempat padepokan Jampe itu. Sampai saat ini tempat itu tidak pernah ditemui orang. Menurut beberapa cerita bahwa pada suatu waktu ada orang hendak ke tempat itu, namun mereka ditemui ular king cobra yang sangat besar. Akhirnya mereka mencari pawang ular yang bisa menaklukkannya. Namun sayang, semua pawang tak bisa menaklukkan karena menurut cerita ular itu rumaan dari pusaka ampuh yang belum bisa diketahui orang. 5. Baku Cirebon Girang berlokasi di sebelah barat daya Panjuran Mas. Di tempat itu Raden Arya Kemuning dinobatkan sebagai Adipati Kuningan, Ki Gede Lurah Agung sebagai Lurah Luragung, dan Pangeran Raksabumi sebagai Pendahara dengan gelar Pangeran Kuningan oleh Baku Sangkan Cirebon I, yaitu Raden Kian Santang, dan Baku Sangkan Cirebon II, yaitu Raden Walang Sungsang Pangeran Cakrabuana. 6. Buyut Kalam Jaya. Beliau memiliki ilmu kesaktian, dapat berkomunikasi dengan gaib. Untuk itulah Buyut Kalam Jaya ditempatkan di Cidalem yang terkenal angker banyak bangsa dedemit. 7. Ki Bodas Talawungan. Beliau cenderung berasal dari Cina karena kulitnya yang putih dikenal Ki Bodas Talawungan. Karena pada saat itu beliau bertindak sebagai pelayan buyut pusaka atau Kiai Jembe Pitu. Pekerjaannya sering menjemur jubah kiai. Tentang kesaktiannya belum terungkap sampai saat ini. 8. Ki Pandai Salakadomas. Yang dimaksud dalam riwayat ini bukan Pangeran Panjunan yang mengarang kitab Joyoboyo, tetapi kisah seorang pandai membuat senjata pusaka. Konon menurut cerita rakyat bahwa Ki Pandai Salakadomas akhirnya diutus untuk pergi ke negara barat, mengajarkan cara mengolah besi di negara barat. 9. Pangeran Soleh Asih berlokasi di Batu Belah, dikenal Dewi Danwati, memiliki kecantikan yang luar biasa dan memiliki sifat kasih sayang yang tinggi. Kisah Batu Belah dan Pangeran Soleh Asih mengandung ajaran bahwa kita harus ingat, paham asal-usul kita lahir ke dunia, yakni dari sang ibu dan dibesarkan berkat kasih sayang ibu. Untuk itu, janganlah kita berdurhaka kepada orang tua, terutama ibu kita yang telah mengandung selama 9 bulan. Wallahu a'lam bishawab.